mulai dengan kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca Al-Fatihah, kita khususkan harapan semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan kebenaran, manfaat, dan juga dijadikan anak-anak yang cerdas. Kita lanjut tema kali ini ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, apakah kalian sudah siap untuk menerima perkuliahan kali ini? Siap. Kalian masih belum siap. Kita coba dulu menuju ke keseriusan kalian, fokus kalian. Ya, kita ketika saya bilang tepuk satu, maka ketika kedua, ketika ketiga, empat, berarti ya, sekarang ya, tiga fokus, ya, tepuk satu, tepuk tiga, tiga fokus, saya bilang tiga, tidak ada. Sekarang kita lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Oke. Sekarang sudah fokus, bisa menerima perkuliahan kali ini. Siap semuanya? Siap. Oke. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang teori sosial klasik, Mas ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teori sosial klasik, tentang pemikiran Auguste Comte. Sekarang teori bunuh diri dan Durkheim. Ya. Masih ingat nggak apa kemarin itu pemikirannya sebetulnya? Ada bisa menyebutkan apa sekarang dari besar pemikiran dari Auguste Comte? Ayo katakan. Saya Pak. Auguste Comte itu adalah bapak sosiologi dan beliau lahir di Prancis dan berlangsung di Galelia, dan pemikirannya lebih kepada positivistik atau pemikiran yang melihat realitas sosial melalui panca indera. Oke, tepuk tangan untuk Saya Pak. Auguste Comte itu merupakan salah satu teori hukum 3 tahap. Pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafizik, yang ketiga tahap positivistik. Nah, tahap teori itu menggambarkan perkembangan manusia secara intelijensi. Oke, tepuk tangan untuk benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa teori klasik Auguste Comte ini nantinya mempunyai kesamaan pemikiran ya. Pemikiran bahwa ini salah satu pemikiran positivistik atau melihat sebuah kebenaran dari panca indera. Dan kita hari ini akan belajar tentang Bapak, kalau Auguste Comte pada Bapak sosiologi ini merupakan pendiri pertama Fakultas Sosiologi ya di perguruan tinggi. Ini keterkaitannya pemikirannya sama melihat realitas dari fakta objektif, fakta yang ada di belakang subjek, ya, ada di luar subjek atau struktur sosial. Kali ini kita akan belajar tentang pemikiran dari materi kali ini. Kalian capaian dari materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalian dapat harapannya kalian dapat menganalisis teori klasik, khususnya teori bunuh diri yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Jadi Emile Durkheim itu adalah salah satu, ya, bisa dilihat di sini, ya, nama aslinya adalah David Emile Durkheim, ya, lahir di Prancis, lahir 15 April, meninggal 15 November. Keluarga Yahudi, ya. Namun setelah lulus sekolah dia meninggalkan agamanya dan memilih untuk menjadi terkenal sebagai sosiologi klasik, ya, pendiri Fakultas Sosiologi. Dan belajar tentang agama itu seperti apa? Itu adalah
Emil Durkheim. Oke, di sini langsung Emil Durkheim itu salah satu salah satu teorinya yang terkenal adalah teori tentang bunuh diri. Ya, teori tentang bunuh diri. Asal mula konteks sosial lahirnya teori bunuh diri ini karena pada saat fenomena bunuh diri yang terjadi di masyarakat pada saat itu, Emil Durkheim itu melihat banyak sekali kasus bunuh diri yang opini masyarakat pada saat itu adalah bunuh diri itu karena faktor kejiwaan. Tapi Emil Durkheim tidak mempercayai tentang opini tersebut. Dia melihat data perkumpulan negara-negara berdasarkan data statistik, melihat bahwa kasus bunuh diri itu kasus dengan kejiwaan terbanyak juga. Masalah kejiwaan terbanyak di beberapa tetapi nomor satunya adalah bukan kasus yang terkait dengan sakit jiwa, bukan. Makanya berdasarkan hal tersebut, Emil Durkheim melahirkan tentang teori bunuh diri itu. Ya. Menurut Emil Durkheim bisa dilihat di sini, tinggi rendahnya kasus bunuh diri itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor regulasi dan integrasi sosial. Jadi Emil Durkheim itu melihat kasus bunuh diri itu berdasarkan fakta sosial objektif, melihat bahwa bunuh diri itu bukan melihat kenapa dia bunuh diri alasan subjektifnya, tetapi alasan yang berada di luar individu itu sendiri, yaitu faktor masyarakat. Makanya di sini pemikiran Emil Durkheim adalah integrasi dan regulasi. Dan dari sini didapatkan bahwa kasus bunuh diri atau jenis bunuh diri yang dikemukakan dalam teorinya Emil Durkheim itu karena faktor regulasi dan integrasi tadi ada 4. Ya, ada 4. Anonim, altruistik, egoistik, altruistik, anonim, dan fatalistik. Sampai di sini ada yang ditanya? Tidak ada ya? Oke. Sampai di sini ada yang ditanya? Tidak ada ya? Oke. Setelah ini saya akan membuat kelompok, yaitu ada kelompok inti dan kelompok ahli. Saya buat 4 kelompok inti, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing dari kelompok inti tadi 1 itu terdapat 4 kelompok ahli, ya, yaitu berdasarkan tema tadi, yaitu ada kelompok egoistik berkumpul dengan egoistik, anonik dengan anonik, fatalistik. Winda Setiana sebagai ketuanya nanti, sebagai kelompok inti, Faisal, Ayu, Rizka. Ada 4 orang itu, dari 4 orang itu terdapat kelompok ahli masing-masing, yaitu Winda Setiana kelompok egoistik, bisa dicatat ya. Faisal itu adalah kelompok altruistik, Ayu anonik, Rizka, dan fatalistik. Kelompok 2 yaitu Irfan, Ajay, Faisal, Setiana itu adalah kelompok 2 terdiri dari Irfan kelompok egoistik, Ajay altruistik, Faisal anonik, Siti Adina adalah fatalistik. Kelompok 4 yaitu kelompok 3 Roger Gufron altruistik, Tina Sidikno anonik, Adam fatalistik. Dari kedua kelompok tadi silakan berkumpul dengan kelompok ahlinya masing-masing. Sesuai dengan awal, kalian bisa mengunduh PBC disiapkan ya, disiapkan juga masing-masing. Saya sudah upload di sana, dan juga ini ada materi berkelompok untuk bicara di analisis.
kalian diskusikan bersama kelompok akhirnya masing-masing, sekarang kembali kepada kelompok inti masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah 20 menit. Sekarang kalian masing-masing kelompok ya, dari kelompok itu maju ke depan. Untuk yang pertama kelompok 1 untuk bisa menjelaskan kepada teman-temannya apa yang didapatkan dari secara keseluruhan dari jenis-jenis bunuh diri yang yang sebagai teori ilmiah jenis-jenis bunuh diri. Silakan kelompok 1. Silakan yang lain bisa menyimak ya apa yang dijelaskan oleh kelompok 1 terkait dengan tipe-tipe atau jenis-jenis bunuh diri dari teori ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Nah, yang pertama dari teori egoistik. Nah, teori egoistik itu merupakan bunuh diri yang dilakukan karena kepentingan sendiri lebih besar daripada kepentingan sosial. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ya karena terjadi longgarnya ikatan sosial, kemudian individualisme Sama pada saat sebelum mereka masuk ke dalam penjara. Di situ akibat dari perbedaan pandangan tersebut mereka sudah dikucilkan atau tidak lagi dipandang baik di masyarakat. Terjadilah hal ini. Kelompok 1 tepuk tangan untuk Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 tentang teori Emil Durkheim. Yang pertama ada teori egoistik, adalah bunuh diri yang dilakukan karena egoistik di sini terjadi karena longgaran ikatan sosial, individualisme yang berlebihan, individu merasa bukan bagian dari masyarakat. Saya ingin bertanya. Coba berikan contoh selain yang sudah dijelaskan tadi terkait itu anonim. Kasih pertanyaannya untuk kelompok 3. Di sini saya akan memberi contoh dari teori yang anonim. Di sini contohnya di saat kinerja perang dan pemerintah tidak stabil, itu kan mereka di negaranya mengalami krisis ekonomi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok 2. Oke, tadi sudah presentasi ya dari kelompok inti masing-masing dari kelompok. Saya nilai dari bagaimana kekompakan kelompoknya masing-masing yang mengajukan pertanyaan, aktivitas yang dilakukan, yaitu bagaimana diskusinya. Saya memberikan nilai saya memberikan penghargaan untuk kelompok 1 bagaimana dia melakukan semua pengambilan. Jadi semua jenis bunuh diri tadi karena ada 2 faktor. Yang pertama faktor integrasi sosial, yang kedua adalah faktor regulasi. Faktor integrasi sosial ini bisa dikarenakan terlalu lemah ataupun terlalu kuat. Faktor regulasi juga begitu. Orang melakukan bunuh diri bisa terjadi karena regulasinya terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Misalnya ketika kalian aturan yang terlalu tinggi, kalian bisa membeli perkuliahan dia.
kalian ditekankan oleh banyak tugas, harus ini itu, akhirnya itu bisa melakukan bunuh diri. Terjadi fenomena seperti itu bisa jadi karena faktor regulasi yang terlalu kuat seperti itu ya. Demikian mungkin ada yang ditanyakan dari materi kali ini. Sudah ya. Tugas untuk minggu depan yaitu silakan kalian analisis ya bunuh diri yang ada di lingkungan kalian. Yang fenomena bunuh diri misalnya di lingkungan kalian yang sering terjadi, bisa sumbernya berupa dari orang ataupun berita-berita yang kalian bisa cantumkan sumbernya, ataupun bisa melakukan wawancara. Kalian masukkan kategori yang mana terkait dengan bunuh diri sebelum ini, apakah itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh analistik, anonik dan lain-lain. Itu kalian analisis sesuai dengan teorinya Engelmann. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Demikian kali ini saya ucapkan semoga bermanfaat untuk kita semua, dapat dijadikan pelajaran, dapat dikaji ulang seperti itu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.